Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, Gereja Toraja, Jemaat Tangerang. Syukur pada Tuhan kita boleh kembali berjumpa pada Rehat Renungan Harian Toraya. Hari ini Rabu 11 November 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Tema kita saat ini, perjanjian Allah diperbaharui. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Satu hari lagi Tuhan boleh karuniakan pada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, kuduskan kami sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan ajar kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sampaikan isi hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 dengan judul perikop Perjanjian Baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Amin. Perjanjian Allah diperbaharui. Kadiba'ruyanna pangallu'na puang matua. God's covenant is being renewed. Saudara-saudara, semua orang pernah berjanji. Minimal kita pernah membuat janji kepada anak-anak kita atau kepada teman. Bagaimana perasaan kita ketika kita membuat janji pada seseorang tetapi yang bersangkutan mengingkari janji? Dikhianati dengan ingkar janji adalah hal yang menyakitkan. Manusia merasa dendam atau paling tidak sakit hati. Dan itu nampak dari sikap enggan untuk menyapa, berbicara, atau bertemu dengan orang yang dirasa mengkhianatinya. Lantas bagaimana dengan Allah? Israel sudah mengingkari perjanjian dengan Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Allah memang marah, namun ia tidak meninggalkan sifat kasih-Nya kepada dunia ini, termasuk kepada Israel dan Yehuda, bangsa yang nenek moyangnya mengkhianati Allah. Perjanjian Sinai dalam bacaan kita hari ini ditekankan kembali oleh Allah. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 3b. Tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat 34. Saudara-saudara, janji Allah pun berlaku bagi kita semua melalui karya kasih Kristus yang memberikan nyawanya untuk keselamatan dunia ini. Jadi, karya Kristus adalah sekali dan untuk selama-lamanya untuk keselamatan dunia ini. Karena itu,
marilah kita menghidupi dan bersyukur atas karya Kristus dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Mari kita satukan hati, kita naikkan doa syukur dan syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tadi boleh tertanam pada tanah yang subur dalam setiap hati kami. Dan biarlah itu boleh bertumbuh dan berbuah pada waktunya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan jemaat-Mu, Gereja Toraja Jemaat Tangerang, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang tahu pergumulan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka. Tuhan Yesus, kami mau juga bersuka cita untuk jemaat-Mu yang sedang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati, biarlah di usia yang baru ini dia boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, boleh tekun membaca firman-Mu setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan jemaat yang saat ini sedang bergumul, entahkah itu mereka sedang dalam berduka cita atau pergumulan hidup dalam pekerjaan dan sebagainya. Tuhan kiranya menolong mereka, memberi kekuatan dan menghibur mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan kiranya memberi mereka hikmat dan bijaksana sehingga mereka boleh memimpin dan melakukan tugas-tugasnya dengan baik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk garda terdepannya Tuhan, COVID-19. Tuhan kiranya memberkati mereka, petugas-petugas yang ada di lapangan dan sebagainya. Tuhan menolong mereka, melindungi mereka. Tuhan Yesus, ini doa syukur kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.